Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian agar kalian dapat mengikuti semua pelajaran di masa sekolah di rumah ini dengan baik. Dan jangan lupa ikuti aturan yang sudah kita sepakati bersama. Mari bersama-sama kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, setelah kita berdoa, mari sama-sama kita perhatikan materi kita kali ini, yaitu tentang gaya dan gerak benda. Pada bagian pertama kita belajar tentang gerak dahulu, karena gerak ini adalah materi esensial yang harus kalian pelajari di kelas 8. Gerak yang kita kenal adalah gerak berdasarkan pada lintasannya dan berdasarkan pada keadaannya. Untuk lebih jelas, perhatikan tayangan berikut. Gaya dan gerak. Tujuan kita belajar hari ini fokus pada materi tentang gerak, di mana gerak dibagi menjadi dua, dilihat dari keadaan dan dilihat dari lintasan. Berdasarkan keadaannya, gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak nyata dan ada gerak semu. Gerakan nyata ini adalah gerakan yang terjadi pada benda yang bergerak secara langsung, misalnya kita sedang berjalan. Kemudian gerak semu adalah gerak yang terjadi pada benda yang seolah-olah sedang bergerak padahal dia dalam keadaan diam. Seperti pada saat mengendarai mobil, kita menjadi penumpang, di situ kita diam, yang bergerak mobilnya, tapi seolah-olah kita sedang bergerak. Itu yang dikatakan dengan gerak semu. Bila dilihat dari lintasannya, gerak dibedakan menjadi 3 jenis. Ada gerak parabola yang lintasannya melengkung setengah lingkaran. Kemudian ada gerak melingkar yang lintasannya melingkar, membentuk lingkaran. Dan ada gerak lurus, yaitu gerakan benda pada lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus ini akan kita pelajari lebih jauh, di mana dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus yang beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Pada gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap, sedangkan kalau pada gerak lurus berubah beraturan, percepatannya yang tetap. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Artinya, ketika titik awal misalnya di Rejosari, kemudian titik akhirnya ada di Kota Bumi, berarti mengalami perubahan posisi, itu dikatakan bergerak. Gerak benda bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang pengamat. Misalnya ketika kalian berdiri di tepi jalan, posisi kalian diam. Jadi ketika kalian memperhatikan mobil yang bergerak, maka kalian katakan mobil itu bergerak. Namun ketika kalian berada di dalam mobil, maka seolah-olah yang bergerak adalah orang yang di pinggir jalan. Kelajuan dan kecepatan adalah dua besaran yang serupa tapi tak sama, karena kelajuan besaran skalar dan kecepatan besaran vektor, di mana kelajuan adalah jarak per satuan waktu. Kelajuan dirumuskan V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon yang dirumuskan V sama dengan sigma S per sigma
mate. Artinya ada perubahan jarak dan ada perubahan terhadap waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor Puncak? Jawabannya, pertama dihitung dulu perubahan waktunya, di mana satuan tersebut harus diubah ke dalam sekon dulu. Karena yang diketahui 2 jam, maka diubah, di mana 2 jam dikalikan 60 menit dikalikan 60 detik, ketemunya adalah 7.200 detik atau sekon. Nah, berdasarkan rumusnya, V sama dengan S per T. Karena yang ditanyakan adalah perpindahannya, maka S sama dengan V kali T. Dari soal tersebut diketahui pula bahwasannya kelajuan benda adalah 10 meter per sekon. Artinya jarak tempuh dari benda tersebut bergerak adalah kelajuannya dikali dengan perubahan waktunya, yaitu 10 dikali 7.200. Dapatnya 72.000 meter. Kalau diubah ke kilometer, maka dibagi 1000, dapatnya 72 km jarak antara Bogor ke Puncak. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, gerak lurus yang beraturan ini adalah gerak lurus pada suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus karena memiliki kecepatan yang tetap yang ditunjukkan oleh grafik perubahan kecepatan terhadap waktu yang berbentuk garis lurus konstan. Pada percepatan ini kita mengenal pula ada perlambatan. Kalau percepatan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, kalau perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu yang dirumuskan A sama dengan VT min VO per T. A adalah percepatan, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah perubahan waktunya. Berarti kecepatan akhir atau VT itu dipercepat kalau V0 ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktunya. Sedangkan kecepatannya itu diperlambat kalau V0 dikurang dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Yang dimaksud dengan percepatan dikali dengan waktu adalah AT di sini. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali lagi bertemu pada esok hari dengan fokus pada materi tentang gaya dan hukum Newton. Anak-anak, jangan lupa dibaca materinya, dicatat, kemudian dikerjakan tugasnya. Mana yang kurang jelas dan kurang paham, silakan japri atau tanyakan langsung kepada ibu melalui grup WhatsApp kelas. Yang kedua yang harus kalian ingat adalah bahwasannya kita ya, biar bagaimanapun mungkin kalian bisa mencari atau mengcopy paste setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu di Google atau dimanapun browser untuk pencarian. Tetapi yang harus kalian ingat adalah esensinya, hal terpenting dari itu semua bukan pada jawaban
yang kalian tulis dan kalian kerjakan, tetapi adalah bagaimana cara kalian mencari tahu tentang itu semua, karena intinya itulah yang dinamakan dengan belajar. Jadi ketika kalian menghadapi masalah, kalian akan sudah terbiasa untuk mencari alternatif pemecahannya dan berbagi, sharing dengan teman untuk mencari solusi yang terbaik. Selamat bekerja, jaga kerjasama, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.